Bab 100, harus memilih. POV Author. Nadine! Teriak Atta setelah ia berhasil menembus kerumunan orang-orang yang datang ke toilet untuk melihat apa yang terjadi. Ia begitu terkejut saat melihat keadaan Nadine. Nadine yang duduk di lantai toilet dengan D4 yang menggenang di sekitarnya. Tampak juga cantik yang tengah menemaninya. Atta berlari mendekat. Ia berjongkok di hadapan Nadine. Din, lo habis ngutil saus ya? Tanya Atta. Saus matamu. Ini D4 Ra. Malah cantik yang menimpali. Apa? D4 Ra. Atta terkejut. Kalau gitu ayo kita ke rumah sakit. Atta segera menggendong tubuh Nadine. Tik, bawakan tasnya Nadine. Titah Atta. Cantik patuh, ia benar-benar membawakannya. Tap, tap, tap. Mereka segera berlari pergi meninggalkan toilet, juga meninggalkan kawasan gedung bioskop. Mereka masuk ke dalam mobil. Dengan tergesa-gesa Atta langsung mengemudikannya ke rumah sakit terdekat. Lo tahan ya, Din. Ucap Atta di sepanjang perjalanan. Ia sungguh tak tega melihat Nadine yang terus kesakitan. Terus mengeluarkan D4H. Mengucur ke kedua kakinya. Mobil Atta akhirnya sampai. Ia segera menghentikannya di depan ruangan gawat darurat. Atta menggendong Nadine kembali. Dan langsung disambut oleh beberapa perawat. Mereka pun membawa Nadine untuk menuju ke ruang pemeriksaan. Masnya dan mbaknya tunggu di luar ya. Cegah salah satu perawat saat Atta dan Cantik hampir ikut masuk ke dalam ruang pemeriksaan. Baik, sus. Atta terpaksa patuh. Walau sebetulnya ia sangat ingin menemani Nadine saat seperti ini. Set. Si Cantik menarik ujung kemeja yang dikenakan Atta. Rupanya maksud dia ingin menyuruh Atta duduk di bangku yang tersedia di tempat ini. Atta pun patuh. Ia segera mengistirahatkan tubuhnya. Meski perasaan hatinya masih begitu kalut. Ia terus berdoa agar keadaan Nadine baik-baik saja. Juga agar bayi yang dikandung Nadine bisa selamat. Atta berkali-kali mengusap kasar wajahnya. Juga berkali-kali terus memegangi kepalanya. Cantik terus memperhatikannya. Lalu, puk, puk, puk. Cantik mengelus pelan punggung Atta. Maksudnya ia ingin agar Atta bisa lebih tenang. Atta meresponnya dengan positif. Menanggapi perlakuan Cantik, Atta langsung menengok ke arah Cantik. Ia masih bisa menunjukkan senyuman kepada Cantik meski dengan sangat terpaksa. Karena ia tak mau Cantik khawatir dengan keadaan dirinya. Selang 1 jam kemudian pintu ruangan pemeriksaan pun akhirnya terbuka. Seorang dokter keluar dari ruangan tersebut. Brak. Atta langsung beranjak dari posisi duduknya. Ia pun bergegas menghampiri si dokter. Bagaimana keadaan istri saya, Dok? Dia tak apa-apa kan? Tanya Atta. Nada suara Atta masih terdengar panik. Dokter tak langsung menjawab pertanyaan Atta. Ia malah tampak berwajah murung. Begini, Mas. Saya sungguh sangat menyesal harus menyampaikan ini. Istri Masnya memang baik-baik saja. Tetapi bayi yang dikandungnya tak bisa kami selamatkan. Istri Anda mengalami keguguran. Apa? Atta begitu terkejut. Hahaha, dokter bohong kan? Dokter lagi bercanda kan? Atta sama sekali tak percaya. Lalu ia celingukan di sekitar. Ia mencari keberadaan kamera. Barangkali diam-diam ia diikut-sertakan dalam acara reality show. Tetapi nihil. Kamera tersebut sama sekali tak ada. Saya tidak sedang berbohong, Mas. Saya berbicara dengan yang sebenar-benarnya. Tubuh Atta langsung terasa lemas. Seolah kedua kakinya tak mampu menopang berat tubuhnya. Karena apa yang didengarnya, benar-benar menghancurkan perasaannya. Ia berpikir, meski bayi di dalam perut Nadine bukan D4 dagingnya, tetapi ia sudah terlanjur sayang. Ia sudah terlanjur menganggap bahwa bayi itu adalah anaknya sendiri. Ia sudah seringkali membayangkan. Ia akan merawat bayi tersebut dengan sepenuh hati. Bruk.
Akhirnya tubuh Atta pun terduduk di lantai. Ia tak kuasa menahan air mata yang keluar begitu saja. Beberapa jam kemudian, masih POV Arthur. Mata Nadine berlahan-lahan terbuka. Ia akhirnya siuman. Ia pun langsung melihat keberadaan Atta. Atta yang sedari tadi begitu setia menemani Nadine. Lo udah siuman? Ucap Atta. Aku ada di mana, Mas? Tanya Nadine. Lo ada di rumah sakit, Din. Nadine tampak terkejut. Kemudian ia hampir beranjak duduk. Tetapi ia langsung merasakan sesuatu yang aneh. Ia pun segera meraba perutnya. Kandunganku kenapa, Mas? Kenapa? Ucapan Nadine terhenti. Ia pun teringat apa yang terjadi tadi. Gara-gara pergulatannya dengan Dendi, ia jeti terjatuh. Lalu, ada darah 4H yang mengucur di kedua kakinya. Kandunganku tak apa-apa kan, Mas? D3 dek bayi kita sehat-sehat saja kan? Nadine mulai panik. Mendengar pertanyaan tersebut, Atta malah terdiam. Ia tak sampai hati mengatakan hal yang sebenarnya. Jawab, Mas. Kenapa kamu diam saja? Paksa Nadine. Kandungan lo gak bisa diselamatin, Din. Lo mengalami keguguran. Nadine langsung tertegun mendengarnya. Ia seperti syok, sampai tak bisa berkata-kata untuk beberapa saat. Tetapi kemudian, ia langsung menangis sesenggukan. D3 dek bayi, kita nggak mungkin meninggal. Ia masih ada di perutku, Mas. Dia masih ada di sini. Ucap Nadine di antara isakan tangisnya. Ia seperti tak mau terima dengan keadaan yang sebenarnya. Aku nggak mau kehilangan dia, Mas. Aku nggak mau kehilangan D4 dagingku. Tambah Nadine. Ia begitu histeris. Lo harus tenang, Din. Lo nggak boleh kayak gini. Ucap Atta. Ia ingin meredakan apa yang tengah dirasakan Nadine. D3 dek bayi kita udah tenang di sana. Din. Jadi lo nggak boleh nangisin dia kayak gini. Lo harus ikhlas. Mungkin ini takdir yang terbaik buat dia ataupun Elo. Atta berusaha memberi nasihat. Walau sebetulnya, ia juga sangat begitu terpukul karena kehilangan D3 dek bayi di dalam perut Nadine. Ini semua gara-gara dia, Mas. Dia yang udah membunuh bayi kita. Orang itu udah jahat sama aku. Dia harus mendapatkan balasan yang setimpal. Sahut Nadine dengan sorot mata penuh kemarahan. Lo tenang aja, Din. Polisi udah berhasil nangkep dia. Dia udah diringkus tadi setelah berbuat jahat sama lo. Dia nggak akan lagi bisa nyakitin Elo. Ucap Atta. Benarkah, Mas? Ya, dia udah mendekam di penjara. Tangis Nadine semakin pecah. Tetapi kali ini tangis karena perasaan yang begitu lega. Atta pun segera merengkuh tubuh Nadine. Ia memeluknya erat-erat. 2. Terdengar suara yang sedikit gaduh. Atta refleks melepas pelukannya ke Nadine. Ia langsung menengok ke arah pintu, di mana sumber suara itu berasal. Ia pun jadi ingat, si cantik masih menungguinya di luar. Mungkin barusan cantik tengah melihat apa yang dilakukan Atta terhadap Nadine. Din, gue temuin si cantik dulu ya. Pamit Atta. Iya, Mas. Nadine mengiyakan. Atta pun beranjak. Ia segera berjalan menuju ke pintu. Lalu keluar dari ruangan ini. Benar dugaannya si cantik masih berdiri sedari tadi di depan ruangannya Nadine. Dan Atta hampir saja melupakannya begitu saja. Tik, lo sekarang pulang aja ya. Tapi sorry, gue nggak bisa nganterin lo pulang. Gue akan nyuruh Pak De Verguso buat nganterin lo. Si cantik langsung tertegun mendengar ucapan Atta. Ia seperti kecewa. Dan Atta pun langsung sadar dengan ekspresi tersebut. Tik, sorry. Gue nggak bisa nganterin lo pulang soalnya keadaan Nadine masih kalut. Gue harus nemenin dia.
Dia kan baru aja lagi kehilangan bayinya. Setidaknya gue harus ada buat dia. Gue harus. Hehehehe. Si cantik memotong ucapan Atta dengan kekahannya. Seolah-olah ia ingin menunjukkan bahwa ia tak apa-apa. Ia tak keberatan dengan apa yang dilakukan Atta. Lo nggak marah? Tanya Atta. Hehehehe. Lagi-lagi si cantik terkekeh. Makasih ya, Tik. Lo mau ngertiin gue. Hehehehe. Si cantik kembali terkekeh. Setelah itu, Atta pun langsung menelepon Pak De Verguso. Tak butuh waktu lama, Pak De Verguso langsung datang untuk mengantar si cantik pulang. Atta terpaksa membiarkan si cantik pulang tanpa dirinya. Karena pikirnya, saat ini Nadine lebih membutuhkannya. Beberapa hari kemudian, POV Atta. Gue dengan telaten nyuapin Nadine. Sejak beberapa hari yang lalu Nadine masih dirawat di rumah sakit ini pasca keguguran yang ia alami. Nadine belum boleh pulang kalau keadaannya belum sembuh betul. Makan yang banyak, biar lo cepet sehat. Ucap gue ke Nadine. Iya, Mas. Nanti siang lo pengen apa? Akan gue beliin. Aku lagi nggak nafsu makan. Mas, aku cuma pingin nasi goreng, mie ayam, nasi padang, soto, pecel, tahu campur, batagor, siomay, cilok, bakso, sama gorengan. Anjir. Yang kayak gitu dia bilang nggak nafsu makan. Gimana pas nafsu makannya kembali? Batin gue sambil menelan ludah mendengar makanan-makanan yang disebutkan Nadine. Papa dan Mama kemana? Mas. Tanya Nadine sambil terus mengunyah makanannya. Mereka lagi sibuk. Sibuk apaan? Papa lagi ngamen di lampu merah. Kalau Mama lagi ngemis di depan Indo April. Oh. Tanggapan Nadine hanya kayak gitu doang. Mungkin dia udah nggak terkejut dengan pekerjaan sampingan yang dilakukan kedua orang tuanya. Mas Atta nggak ke kantor? Tanya Nadine lagi. Nanti agak siangan. Gue kan bos. Jetty suka-suka berangkat kerjanya. Kesombongan gue udah mulai keluar. Dia. HP gue bergetar. Gue segera meletakkan piring berisi makanannya si cantik ke atas meja nakas. Lalu gue merogoh benda pipi tersebut dari dalam saku celana. Cantik? Lirih gue begitu tahu yang lagi telepon adalah si cantik. Gue pun segera menerimanya. Halo, Tik? Lo udah bangun? Ucap gue ke si cantik yang ada di seberang telepon. Hehehehe. Dia terkekeh. Itu tandanya iya. Lo udah mandi? Hehehehe. Pintar. Puji gue. Lo udah sarapan? Belum. Jawab dia. Dia udah lumayan pintar berbicara. Kok? Belum. Buruan sarapan, Gih. Antara lo sakit. Nanti gue bakal sedih kalau lo sampai sakit. Ucap gue. Hehehehe. Si cantik malah terkekeh. Atta kesini. Ucap dia kemudian. Iya. Ntar gue akan ke situ. Tapi nanti ya setelah pulang dari kantor. Sekarang gue lagi di rumah sakit temenin Nadine. Si cantik terdiam. Kok malah ting? Tanya gue. Hehehehe. Kekehan kembali terdengar. Ya udah, sekarang lo sarapan dulu. Ini gue juga lagi nemenin Nadine sarapan. Hehehehe. Cantik lagi-lagi terkekeh. Gue tutup ya teleponnya. Hehehehe. Obrolan pun berakhir. Gue segera memasukkan kembali handphone ke dalam saku celana. Gue ambil lagi piring yang semula gue letakin di atas meja makan. Dari si cantik ya, Mas? Tanya Nadine yang sedari tadi ikut mendengarkan obrolan gue sama si cantik. Iya. Balas gue. Nadine sejenak terdiam. Ia menundukkan wajahnya. Tampaknya ia sedang memikirkan sesuatu.
Panggilnya kemudian. Ya. Gue langsung menyahuti. Sampai kapan sih, Mas? Keadaan kita kayak gini terus. Maksudnya? Gue tertegun dengan ucapan Neidin. Sampai kapan Mas Atta terus membagi cinta untuk kami berdua? Aku pingin kejelasan. Mas. Kejelasan? Gue lagi-lagi tertegun. Kejelasan yang kayak gimana? Tanya gue. Sebenarnya mana yang lebih Mas Atta cintai? Aku? Atau si cantik? Gue cinta sama kalian berdua. Dan rasa cinta gue sama. Gak ada yang lebih besar. Atau lebih kecil. Jelas gue. Tapi aku gak ingin kayak gini terus, Mas. Aku pinginnya Mas Atta bisa memilih di antara kami berdua. Karena aku gak bisa kalau harus melihat Mas Atta juga sayang dengan wanita lain. Aku cemburu, Mas. Aku sakit hati. Dan aku yakin, si cantik pun juga merasakan hal yang sama. Tapi gue gak bisa kalau harus milih di antara kalian, Din. Sahut gue. Mas Atta harus bisa. Mas Atta kalau sayang sama aku, cinta sama aku, tinggalkan dia. Begitupun sebaliknya. Ucap Neidin. Ucapan yang membuat gue Jeti benar-benar bingung.